kata Nabi SAW, ada 3 orang. Salasatun la yukallimuhumullah wa la yanduru ilaih wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Ada 3 orang Allah tidak pernah akan melihat kepada mereka, tidak akan berbicara dengan mereka, tidak akan mensucikan kepada mereka. Artinya mensucikan gimana? Jadi selamatkan, dicari-carikan kebaikan supaya dia masuk surga, itu maksudnya. Enggak bakal dilakukan oleh Allah Ta'ala. Siapa mereka? Yang pertama adalah al-mannanu bi'ata'ihi, orang yang selalu mengungkit dengan kebaikannya. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Habibi Rabbil Alamin wa imamil ghurril mahajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita cintai para habaib, para alim ulama, wabil khusus pembina Majelis Subhan Al-Busyra Kiai Nur Mustari, Kiai Nur Khalis Mustari, dan kita doakan panjang umur, sehat walafiat, dan semoga kita semuanya berumur seperti beliau dalam keadaan sehat walafiat. Kiai Muhammad, Kiai Rahmat Afandi, dan juga semua para kiai, tidak lupa kepada Al-Habib Mustafa Ibn Al-Habib Syekhan As-Segaf, Habib Hafid bin Syekh Bakar, Al-Habib Zainal Abidin Al-Hasni, dan semua para habaib, para tokoh masyarakat, para pengurus Subhan Al-Busyra, dan saudara-saudara kami Busrawan Busrawati rahimakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah, patut kiranya untuk kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena di pagi hari ini alhamdulillah kita bisa bersama-sama menambah pundi-pundi amal kebaikan kita dengan kita hadir dalam majelis taklim ini, dan kita bisa melaksanakan sholat jamaah subuh, bisa melaksanakan wirid bersama-sama, dan alhamdulillah kita juga mengirimkan doa untuk orang tua kami, yaitu Abu Yal Habib Hasan Baharun serta Al-Hubabah Khadijah binti Habib Muhammad Hinduan. Begitu pula kedua mertua kami, dan kami ucapkan terima kasih kepada antum semuanya yang telah mendoakan mereka, serta kita niatkan juga untuk mereka para pejuang-pejuang orang tua kita yang meninggal di dalam memerdekakan negara Indonesia yang tercinta ini. Semoga apa yang telah kita baca sampai kepada mereka semuanya dan menjadi sebab insyaallah sebagaimana sabda Nabi SAW, al-jaza min jinsil amal, sebagaimana kita mengingat mereka nanti tatkala kita meninggal juga diingat, sebagaimana kita mendoakan mereka nanti setelah kita meninggal juga didoakan. Dan semoga kita dengan menumbuhkan jiwa patriotisme dengan kita pada pagi hari ini melantunkan lagu kebangsaan, dan saya sendiri alhamdulillah pakai baju putih dan merah. Ini menandakan bahwasanya kita cinta pada negeri kita, dan itu ajaran daripada Nabi kita Muhammad SAW untuk cinta kepada negeri. Nabi Muhammad SAW sendiri, beliau cintanya kepada Makkah luar biasa. Beliau katakan, kalau bukan karena perintah Allah, aku tidak akan meninggalkan Makkah. Itu menunjukkan perintahnya Nabi dan jiwa patriotisme. Nah, oleh karena itu alhamdulillah Busrawan Busrawati adalah pecinta NKRI, dan kita terus akan berjuang NKRI tetap bersatu selama-lamanya, dan semoga negara kita menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Lain daripada itu, tema yang kita angkat kali ini sebetulnya bukan bawaan pas hari ini, tapi karena sebelumnya ada haul sehingga yang pada saat itu kemudian diakhirkan. Tapi ala kulli hal, bahwasanya tema pada pagi hari ini juga terkait dengan kemerdekaan. Terkaitannya apa? Keterkaitannya itu karena kalau kita mengungkit kebaikan orang kepada kita untuk diri kita sendiri itu tidak apa-apa. Tapi kalau kita mengungkit kebaikan kita kepada orang lain, itu yang dilarang. Artinya adalah mereka orang tua kita, kakek moyang kita, tidak ada seorang pun di antara mereka kecuali pasti orang tua kita telah memperjuangkan walaupun hanya dengan doa pada saat itu.
Yang tidak ikut berjuang langsung, paling tidak dengan doanya, dengan hartanya, bahkan dengan nyawanya. Mereka telah berjuang untuk kita, mereka telah memerdekakan negara ini setelah dijajah selama 300 tahun lebih. Alhamdulillah sudah sekarang berada di dalam rengkuhan kita, Indonesia menjadi negara yang merdeka. Bahkan negara merdeka Indonesia ini dimerdekakan dengan usaha kita, upaya kita, bukan dengan hadiah dan pemberian. Bapak Soekarno pada waktu itu ingin cepat-cepat memproklamirkan sebelum diumumkan oleh Jepang untuk menghadiahkannya. Kita nggak mau menerimanya dengan hadiah, tapi memang karena itu adalah sebuah perjuangan daripada kakek moyang kita. Oleh karena itu alhamdulillah, paling tidak untuk mengingat kepada mereka bagaimana perjuangan mereka, ya kita ikut juga berdiri melantunkan lagu kebangsaan yang memang di situ ada pesan-pesan rohani dan juga jasmani yang sangat luar biasa. Yang kalau seumpama kita itu betul-betul melaksanakan pesan mereka, maka Indonesia ini akan menjadi Indonesia Raya yang jaya, yang seperti yang kita harapkan, bermartabat, berdaulat, dan insya Allah suatu waktu sebentar lagi insya Allah negara Indonesia menjadi negara yang paling maju, negara Indonesia menjadi negara yang paling bermartabat dan berdaulat, serta Indonesia menjadi negara bukan yang banyak utangnya tapi banyak menghutangi negara-negara lainnya insya Allah. Dalam waktu yang singkat insya Allah ke depan kita berdoa memohon pada Allah Ta'ala semoga itu semua cepat-cepat terrealisasi untuk kita semuanya, sehingga negara Indonesia menjadi negara merdeka beneran. Artinya masyarakat ikut merasakan kemerdekaan ini, yang namanya lapangan kerja mudah didapatkan, yang namanya kebebasan untuk kita melaksanakan keyakinan kita juga terlaksana, dan yang namanya persaudaraan di antara kita, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, selama kita adalah masyarakat Indonesia bersatu, insya Allah kita akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin, amin ya rabbal alamin. Mengukir kebaikan mereka itu yang telah berbuat baik kepada kita, mengukitnya untuk kita supaya termotivasi supaya kita itu melakukan kebaikan pula seperti yang mereka lakukan, atau supaya mengingatkan kita supaya kita membalas jasanya, itu tidak apa-apa. Oleh karenanya ada pepatah yang diucapkan atau pernah diucapkan oleh Bapak Presiden kita, mantan Presiden kita itu Bapak Soeharto rahimallahu rahmatal abrar, di mana beliau katakan begini, tulislah kebaikan kita di atas pasir, sedangkan kebaikan orang lain kita tulis dan kita ukir di atas bebatuan. Artinya apa? Kalau kita menulis di atas pasir, tinggal nunggu sebentar lagi kena angin, maka itu akan hilang tanpa jejak. Tapi kalau kita tulis dan kita ukir di atas batu, maka ukiran itu akan ada selama-lamanya atau dalam waktu yang lama. Jadi hendaknya kebaikan orang lain kita tulis, kita ukir dalam hati kita. Ingat terus, kebaikan itu pantas untuk kita balas. Tapi kebaikan kita tulis di atas pasir supaya apa? Supaya nggak kelihatan, supaya nggak tampak. Jangan pernah disebutkan. Ada dua musuh yang akan menghadang kita mendapatkan kebaikan itu, ada pahalanya. Kebaikan itu ada ridhonya Allah SWT. Kebaikan itu menambah pundi-pundi amal kebaikan kita kelak nanti di hari kiamat. Yang pertama ujub, yang kedua riya, ditambah lagi. Yang ketiga adalah al-mannu, yaitu menghitung-hitung, mengungkit-ungkit kebaikan. Ini tiga hal ini menjadi penyakit daripada setiap pemberian. Kalau kita memberikan sesuatu, ingatlah, pemberian itu bukan karena semata-mata kita loman. Ingat itu, kalau kita memberikan sesuatu kepada orang lain, berbuat sesuatu kepada orang lain, seperti alhamdulillah Al-Fakir sekarang ini berada di depan antum semuanya, dan antum juga hadir di tempat ini, itu bukan karena kita saja, tidak, tapi karena Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita semuanya berada di tempat ini. Yang berarti Allah Ta'ala menginginkan kita semuanya kebaikan, semuanya diampuni dosanya, semuanya akan diberikan pahalanya, semuanya akan diangkat derajatnya. Itu bukan karena kita, tapi Allah berkehendak. Buktinya berapa banyak orang di luar sana yang tidak hadir.
Berapa banyak bahkan pada saat yang semacam ini kita itu beribadah kepada Allah Ta'ala, yang kita harapkan semoga Allah menerima pahalanya dan Allah berikan pahalanya untuk kita semuanya, mereka justru bermaksiat. Lalu apa beda antara kita dan mereka? Yang membedakan itu adalah kita dapat hidayah, mereka tidak. Oleh karenanya ketika kita berbuat sesuatu, baik itu kebaikan yang dilakukan dengan tindakan apapun itu bentuknya, baik itu hadir majelis taklim, sholat 5 waktu, sholat sunnah dan sebagainya, itu semuanya yang harus disyukuri dan harus diingat, itu semuanya karena Allah berkehendak. Hanya satu yang membedakan antara kita dengan mereka yang non muslim, mereka yang fasik, mereka yang tidak mau hadir dalam majlis semacam ini, cuma satu bedanya, apa itu? Taufik dan hidayah saja. Oleh karenanya taufik dan hidayah itu adalah sesuatu yang paling mahal yang ada di muka bumi ini, adalah taufik dan hidayah. Dan itu hak prioritas milik Allah. Bahkan Nabi Muhammad pun tidak bisa memberikan. Jadi sebagaimana saya selalu sampaikan kepada antum semuanya, ayo sama-sama kita berusaha membantu Nabi untuk supaya keinginan, cita-cita, angan-angan yang ada di dalam diri Nabi untuk supaya semua umatnya masuk surga bersama Nabi Muhammad, itu kita laksanakan dan kita terapkan. Bagaimana caranya? Sampaikan apa yang kita dapatkan yang baik dari tempat ini, kita sampaikan kepada keluarga. Tadi sebutkan begini-begini, perkara dia itu mau mendengarkan atau tidak, perkara dia itu mau melaksanakan atau tidak, itu bukan urusan kita. Urusan kita itu adalah bagaimana caranya mendekatkan semua orang kepada sebab-sebab turunnya hidayah. Jadi jangan sampai kita itu takut bertemu dengan musuh, berbeda dengan orang lain. Jangan takut, karena apa? Itu sudah ditentukan Allah. Bahkan kita harusnya bersyukur pada Allah Ta'ala. Yang penting ada tidak usaha dari kita untuk supaya mendekatkan mereka kepada sebab-sebab turunnya hidayah. Yang bisa kita lakukan adalah membawa mereka ke majlis taklim, menasehati, menyampaikan, itu sebab-sebab turunnya hidayah. Kalau memang terkait dengan hidayah yang Allah turunkan, maka dia akan berubah. Kalau tidak terkait, walaupun siapapun yang akan menasihati, bahkan Nabi Muhammad SAW pun beliau ditegur oleh Allah Ta'ala. Di dalam Al-Quran disebutkan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Kenapa Allah Ta'ala menegur Nabi SAW seperti itu? Karena memang Nabi SAW itu sesuai dengan sifat yang Allah turunkan kepadanya, Ra'ufun Rahim, jadi sangat kasih. Sehingga kalau beliau itu memberikan dakwah kepada seseorang, lalu orang itu belum memeluk agamanya, itu jadi kepikiran Nabi Muhammad. Sampai pulang ke rumahnya jadi pikiran, sampai nggak bisa tidur karena mikirkan kenapa dia itu nggak nerima, kenapa dia itu nggak mau memeluk agamaku, kenapa itu ada di dalam pikirannya Nabi, sehingga nggak mau Allah Ta'ala menyusahkan Nabi dengan hal yang semacam itu. Maka turunlah ayat ini, engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapapun yang kau kehendaki, hanya Allah yang berkehendak. Jadi kalau sudah Allah mau, nanti di dunia ini akan berubah semuanya, bahkan semuanya muslim nanti suatu waktu ketika Imam Mahdi keluar nanti. Allah berkehendak. Ketika Allah tidak berkehendak, tidak akan terlaksana. Yang bisa kita lakukan adalah mendekatkan diri mereka kepada sebab-sebab turunnya hidayah. Jadi jangan sampai kita bicarakan mereka, jangan sampai kita rendahkan mereka, jangan sampai kita sepelekan mereka, karena bisa jadi mereka yang sekarang ini fasik nanti suatu waktu menjadi wali min auliyaillah. Satu-satunya yang dikatakan mahabbah oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran disifati kelakuannya itu akan memantik cintanya Allah, itu bukan orang yang soleh, bukan orang yang berbuat baik, tidak, tapi justru yang dikatakan Allah Ta'ala dalam Al-Quran terkait dengan mahabbahnya dan cintanya itu adalah innallaha yuhibbut tawabin. Allah cinta pada orang yang taubat, Allah cinta pada orang yang bertaubat. Tapi tidak dikatakan dalam Al-Quran Allah cinta pada orang muhsinin, Allah cinta pada solihin, enggak. Tapi orang yang bertobat itulah dicintai oleh Allah Ta'ala. Itu hebatnya rahmatnya Allah Ta'ala kepada kita. Oleh karena jangan pernah meremehkan orang lain, jangan pernah merendahkan orang lain. Walaupun dia sekarang ini bukan seagama dengan kita, belum tentu mereka terus seperti itu. Suatu waktu nanti mereka berubah. Belum tentu kita yang semacam ini terus semacam ini, bisa jadi berubah, kita nggak tahu. Oleh karenanya kita diaturkan dan dianjurkan oleh Nabi SAW untuk selalu kita berdoa, Allahumma ya mughalibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai orang yang selalu membolak-bolakkan hati,
mau pergi atau tidak, mau hadir pengajian atau tidak, mau masuk Islam atau tidak, mau sholat atau tidak. Itu selalu ada yang namanya lintasan-lintasan untuk berbuat baik atau tidak, untuk melaksanakan kemaksiatan atau tidak, itu selalu ada di dalam hati seseorang. Siapa yang menggerakkan, siapa yang mendatangkan lintasan itu adalah Allah. Sehingga kita hanya bisa meminta kepada Allah Ta'ala supaya apa yang kita rasakan sekarang ini semoga istiqomah senantiasa terus sampai hari kiamat, sampai kita meninggal dalam keadaan seperti ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu yang pertama, sifat yang bisa mencegah pemberian kita berupa menjadi pahala dan berubah menjadi anugerah daripada Allah Ta'ala, itu yang pertama adalah sifat ujub. Apa itu ujub? Ujub, kita pulang dari tempat kita nanti, ya, dari tempat ini pulang ke rumah, alhamdulillah saya nggak pernah nggak hadir Majelis Subuhan Al-Busyra. Hati-hati, itu bisa jadi menggugurkan pahala kita. Sementara tetangga saya, padahal saya sudah panggil dia untuk datang, tapi dia nggak datang. Saya datang, alhamdulillah. Hati-hati. Tapi kita katakan, nisbatkan kebaikan itu kepada Allah. Tapi kalau keburukan kita nisbatkan pada kita sendiri. Oleh karenanya Allah SWT mengajarkan kita untuk semacam itu di dalam perkataan Nabi Allah Ibrahim, di mana beliau katakan, yut'imni wa yuskin. Dia Allah memberi makan aku dan memberikan minum aku. Wa iza maritu, tapi kalau aku sakit, padahal yang bikin sakit siapa? Allah. Tapi Nabi Ibrahim mengatakan kalau aku sakit, wa huwa yashfin, Allah juga yang menyembuhkan. Berarti apa? Jadi kalau kebaikan itu kita serahkan pada Allah. Kalau bukan karena hidayah, nggak bakal kita berada di sini. Semua ada di sini karena Allah memberikan nikmat hidayah taufik. Semua ada di sini karena Allah berikan nikmat sehat. Semua ada di sini karena Allah berikan nikmat luang. Kalau semua Allah sibukkan dia, nggak bakal datang ke tempat ini. Jadi apa yang kita lakukan sekarang ini bukan karena kita tapi karena Allah. Sehingga kita selalu mengingat kepada perintah Nabi untuk membaca alhamdulillah dengan sigot, dengan bentuk alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu yang telah ditentukannya, termasuk sekarang ini. Semoga senantiasa dengan kita itu tidak ada ujub dalam diri kita, maka selalu pahala kita dapatkan dan kita jaga sampai kita meninggal nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, riya. Kita menampakkan kepada orang lain, bukan karena Allah kita melaksanakan. Itu juga bisa menggagalkan pemberian kita, bisa menggagalkan tindakan kita. Walaupun itu baik, walaupun itu sholat, walaupun yang lainnya, cuma satu saja amal kebaikan, walaupun kita lakukan dengan riya, tetap Allah berikan pahala. Dan itu karena rahmatnya Nabi kita Muhammad SAW begitu meluas kepada umatnya. Kapan itu? Kalau kita baca sholawat. Kita baca sholawat, kemudian kita, alhamdulillah saya ini sholawatan setiap hari 10.000. Ditampakkan kepada orang supaya orang tahu semuanya, dan supaya orang itu memuji dia misalnya, bukan karena supaya ditiru. Kalau supaya ditiru gak jadi masalah. Jadi kadang-kadang kita di akhir zaman ini, mohon maaf, ini adalah zaman di mana orang itu lebih percaya kepada tindakan daripada perkataan. Kalau saya ngomong saja, belum tentu orang itu percaya. Tapi kalau saya melakukannya, maka orang akan percaya. Kenapa saya pagi hari ini memakai merah dan putih? Itu adalah sebuah hal yang saya ingin wujudkan, ingin tampakkan kepada antum semuanya, bahwasanya ulama itu adalah mereka yang cinta kepada negeri. Itu maksudnya, supaya Pak ditiru. Ini zaman di mana orang itu lebih senang kepada sebuah perbuatan daripada perkataan. Kalau mengatakan semuanya bisa, yang non muslim pun juga bisa, yang notabene-nya seorang fasik pun juga bisa, tapi melaksanakannya belum tentu. Orang yang salat subuh itu adalah tanda-tanda orang mukmin. Orang yang salat isya pada waktunya itu adalah tanda-tanda orang mukmin. Bukan semua orang bisa melaksanakannya. Jadi kadang-kadang di akhir zaman ini, ya, menampakkan sebuah amal kebaikan asalkan bisa menjaga hatinya, jangan sampai riya, ya. Tapi maksudnya tujuannya supaya ditiru oleh orang lain, itu bagus. Karena zaman sekarang ini sudah tergeser.
Ya, yang namanya moralitas itu bergeser jauh, sehingga kadang-kadang kalau cuma dikatakan saja, diucapkan saja, dinasihatkan saja, dia tidak ikut. Tapi kalau kita langsung praktekkan, langsung mereka akan ikut mengikuti kita. Oleh karenanya, jadi sekarang kalau seumpama bisa menampakkan sedekah kita, tampakkan. Tapi jaga hati, jangan sampai riya. Kalau kita bisa menampakkan kebaikan kita berupa apapun juga, pada zaman sekarang ini lebih bisa diterima sesuai dengan penelitian yang pernah dibuat, bahwasanya orang itu sekarang lebih senang kepada perbuatan dan tindakan ketimbang daripada ucapan dan perkataan sekarang ini. Jadi silakan, tapi jaga hati. Kenapa? Hati kita ketika riya, maka dia tidak akan bergulir dan membawa pahala, bahkan membatalkannya. Itu yang kedua. Ketiga, amal kebaikan kita itu akan dihapus oleh Allah Ta'ala dengan cara kita mengungkit-ungkit kepada orang yang kita berbuat baik kepadanya. Jangan sama sekali. Kata ingat tadi sudah disebutkan, tidak ada satu orang pun di antara kita yang berbuat baik kecuali pasti yang berbuat baik itu sesungguhnya adalah Allah kepada kita. Saya masih teringat bagaimana ucapan saya punya abah kepada saya terulang-ulang terus dari umur 7 tahun sampai 11 tahun. Beliau katakan, Segaf, nanti seumpama kamu berada di atas mimbar ke mimbar yang lainnya, kamu menjadi seorang ahli pidato, kamu seorang orator dan sebagainya, ingat, itu bukan karena kepintaranmu, bukan karena kepiawaianmu mengatur kata-kata, tidak, tapi itu semuanya karena Allah memanjakan kamu dengan kebaikan. Allah memanjakan kamu dengan kebaikan. Mungkin karena doa gurumu, mungkin karena doa orang tuamu, mungkin karena kebaikan yang pernah kamu lakukan dulu sekarang sudah diterima oleh Allah Ta'ala dan diganjar seperti ini. Sama sekali bukan karena kamu, tidak. Kalau kamu mau tahu benar apa tidak apa katanya Abi mau tanya kepada kamu 5 hal. Abi mau tanya, yang pertama, yang memberikan kamu ilmu sehingga kamu bicara itu siapa? Saya jawab, Allah. Yang memberikan kekuatan kepada kamu sehingga kamu sehat sekarang, sehingga kamu bisa memberikan nasihat kepada orang, itu siapa? Saya jawab, Allah. Yang memberikan lintasan di dalam hati untuk kamu mau datang pada saat itu untuk memberikan nasihat, itu siapa? Saya jawab, Allah. Yang memberikan kesempatan kepada semua orang yang hadir sekarang ini, itu siapa? Saya jawab, Allah. Yang memberikan hidayah kepada mereka sehingga mereka itu menerima nasihatmu, itu siapa? Saya jawab juga Allah. Lalu apa kata saya punya abah? Kontribusi kamu itu apa? Nggak ada. Sudah tahu kita seperti ini, terus kita mungkin-mungkin kebaikan kita. Itu atas dasar apa? Orang kita nggak berbuat baik kok. Oleh karena kalau kita berbuat baik orang lain, alhamdulillah. Sebagaimana kata Nabi Muhammad SAW, innal mu'mina sarrathu hasanatuhu sa'athu sayyi'atuhu. Tanda-tanda orang mukmin itu, kalau dia itu berbuat baik, maka dia itu senang, gembira, bahagia. Karena apa? Allah memberikan taufik, hidayah, nikmat, kesehatan, kekuatan, luang, sehingga dia itu bisa berbuat baik seperti itu. Bukan karena kita, bukan sama sekali bukan karena kita. Belum tentu diterima, mohon maaf Pak. Kalau seumpama ada satu cerita yang diceritakan oleh Nabi SAW langsung daripada seorang hamba sahaya yang ahli ibadah daripada Bani Israel. Dia sudah beribadah selama 500 tahun lamanya. Siang hari berpuasa, malam hari semalaman suntuk melaksanakan sholat kepada Allah. Tapi subhanallah, begitu di hari kiamat, kata Nabi, Allah berkata kepadanya, udkhul jannah birahmati. Masuklah kamu ke dalam surga dengan rahmatku. Apa jawabannya hamba itu? Nggak mau. Aku ini sudah beribadah selama 500 tahun ya Rabb. Saya sudah kosongkan siang saya bukan untuk menyibukkan diri dengan bekerja, tapi saya kosongkan semua siang saya untuk berpuasa dan berzikir padamu. Malam hari saya tidak gunakan untuk tidur, malam hari saya gunakan untuk sholat kepadamu. Bagaimana kemudian engkau menyepelekan dan mengabaikan serta meniadakan apa yang telah aku lakukan selama ini? Katanya. Maka kalau begitu, kata Allah Ta'ala, ulangi lagi hisabnya, kembalikan kepada hisab lagi untuk dihisab ulang. Diambilnya nikmat satu mata saja, lain nikmat tangan, lain nikmat pikiran, lain nikmat keluarga, lain nikmat kehidupan, lain nikmat yang lainnya. Nikmat satu saja, nikmat bisa memandang.
Kita sekarang bisa memandang, alhamdulillah, sementara ada yang tidak bisa memandang. Nikmat itu saja ditaruh di dalam satu timbangan, sementara semua amal yang dilakukannya selama 500 tahun di dalam timbangan yang lainnya. Maka kemudian ternyata satu nikmat saja daripada nikmat Allah tidak bisa disyukuri dengan semua amal ibadahnya, sehingga kemudian jomblang dan akhirnya ternyata dia bukan termasuk ahli surga, masukkan neraka, kata Allah Ta'ala. Barulah setelah itu, tidak ya Rabb, jangan ya Rabb, biarkan saya masuk dengan rahmatmu. Jadi semua itu rahmat. Apapun yang kita lakukan ini, semua orang Indonesia, bahkan semua di dunia ini, semuanya beribadah pada Allah Ta'ala seperti ibadahnya Nabi Muhammad. Keadaannya seperti Nabi Muhammad, akhlaknya seperti Nabi Muhammad, zikirnya seperti Nabi Muhammad, semuanya seperti Nabi Muhammad, tidak akan menambah, kata Allah Ta'ala, tidak akan menambah kemuliaanku. Begitu pula semuanya seperti Fir'aun, semuanya, na'udzubillah, semuanya seperti Fir'aun, tidak akan mengurangi kebaikanku. Tidak, sama sekali. Allah nggak perlu kepada kebaikan kita. Allah tidak membahayakan Allah kemaksiatannya, tidak. Tapi semua yang kita lakukan kembali kepada kita sendiri. Yang kita lakukan kepada kita sendiri. Mau bahagia, lakukan ketaatan. Mau sengsara, silahkan lakukan maksiatan. Kita yang mantek sendiri, kita yang berbuat, kita akan memanen. Itu yang terjadi. Nah, oleh karena itu maka di sini harus diingat bahwasanya kalau kita berbuat baik itu semata-mata karena Allah yang menginginkan. Maka min nikmatin famin Allah. Apapun yang datang daripada kenikmatan datang dari Allah. Nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat semuanya. Jadi kita nggak berhak untuk menuntut kepada kebaikan itu sama sekali. Jangan sampai kita mengatakan, loh kamu kan sudah saya baiki terus, saya kasih terus, kenapa kamu begini padaku? Jangan. Kecuali dalam dua gambaran saja. Boleh seseorang itu mengungkit kebaikan. Selain dua orang nggak boleh. Dua orang saja yang diperbolehkan untuk mengungkit kebaikan. Dan dua orang itu diperbolehkan untuk mengungkit kebaikan karena besarnya haknya yang tidak mungkin bisa dibalas oleh orang-orang yang mendapatkan kebaikan itu. Siapa dua orang itu? Dua orang itu yang pertama adalah orang tua. Orang tua kalau mengungkit kebaikannya kepada anaknya sama sekali tidak menggugurkan dan menggagal pahalanya. Nah, aku yang membesarkanmu. Nah, aku yang merawatmu. Nah, aku yang dulu nggak bisa tidur ketika engkau sakit. Nah, untuk apa? Supaya apa? Supaya tahu diri. Orang yang paling tidak tahu diri di dunia ini siapa? Orang yang durhaka sama orang tuanya. Kenapa demikian? Karena kepada ibunya, kepada ayahnya yang berjuang mati-matian, dia tidak menghargai, sementara orang lain yang kebaikannya sedikit dia menghargai, orang tuanya nggak menghargai. Ini yang semacam itu adalah orang yang sangat tidak tahu diri. Oleh karenanya diperbolehkan oleh orang tua untuk mengatakan dan mungkin-mungkin kebaikannya kepada anaknya. Silakan kalau punya anak yang pelit kepada orang tuanya, ingatkan kebaikannya supaya bayar. Paling tidak saya memberikan kepada kamu semua selama ini adalah hutang, kau bayar hutangnya. Kalau pelit, apalagi durhaka, menyakiti hati orang tuanya, maka ungkit kebaikannya. Gak jadi masalah supaya dia sadar. Mohon maaf, sekarang ini hati-hati. Orang tua sekarang ini banyak dituntut sama anaknya. Bahkan ke polisi, bahkan ke di sidang. Siapa di sidang? Orang tuanya. Coba lihat, gara-gara dia mengambil sebagian hartanya tanpa bilang pada dirinya, atau karena menzalimi dan sebagainya. Ini sekarang zamannya, zaman banyak anak-anak yang durhaka. Na'udzubillah. Orang yang semacam itu nggak bakal senang dan pasti dibalas oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana dia melakukannya sekarang pada orang tuanya, nanti anaknya juga akan melakukannya kepadanya. Hati-hati. Nah, oleh karena itu satu-satunya adalah orang tua yang boleh mengungkit kebaikannya kepada anaknya. Yang kedua, guru boleh mengungkit kebaikannya kepada murid karena saking besarnya jasanya. Kenapa? Orang yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia berarti itu adalah orang yang tidak bakalan berterima kasih kepada Allah. Kepada manusia yang tampak saja dia nggak berterima kasih, apalagi pada Allah yang tidak tampak kepada kita tapi Allah selalu tampak untuk kita. Oleh karena itu maka para hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kata Nabi SAW, ada 3 orang. Salah satun la yukallimuhum Allah wa la yanduru ilaih wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Ada 3 orang Allah tidak pernah akan melihat kepada mereka, tidak akan berbicara dengan mereka, tidak akan mensucikan kepada mereka. Artinya mensucikan gimana? Jadi selamatkan, dicari-carikan kebaikan supaya dia masuk surga, itu maksudnya. Enggak bakal dilakukan oleh Allah Ta'ala. Siapa mereka? Yang pertama,
adalah al-mannanu bi ataihi, orang yang selalu mengungkit dan kebaikannya. Jadi begitu kita sekali berbuat kebaikan, lupakan. Walaupun dia berubah, walaupun dia begini, itu cobaan daripada Allah Ta'ala untuk menjaga pahala kita tetap atau tidak. Jadi terus bertahan supaya pahala kita tidak lepas. Lebih baik kita ngalah daripada sampai kita itu melawan dengan kita mengungkit kebaikannya. Apalagi daripada suami sama istri, hati-hati. Suami sama istri itu banyak. Saya kan pernah ngasih sama kamu, saya pernah gini-gini dan sebagainya. Jangan. Walaupun sekarang banyak istri yang tidak baik, yang dia itu selalu menuntut kepada suaminya, kamu nggak pernah begini, kamu nggak pernah begini. Saya katakan demikian bukan apa-apa Bu, karena Rasulullah yang mengingatkan kepada kita. Kata Nabi SAW, perempuan itu adalah cobaan untuk kita, terutama kepada para suami. Karena sifatnya perempuan itu adalah lau fa'alta, kalau seumpama kamu itu berbuat kebaikan, ya, tulad dahri, sepanjang masa kepada seorang wanita, lalu pernah ada satu kesalahan terjadi pada perempuan, maka kata Nabi SAW, ma fa'alta khairan qattu, kamu sama sekali tidak pernah berbuat baik kepadaku. Walaupun dikatakan begitu sama istri, tahan. Saya belikan baju lebih dari 2 kali setahun, saya selalu memberikan makan lebih. Saya ingat gak kamu waktu sakit, saya membiayamu, padahal biaya istri sakit itu bukan tanggungan suami. Nanti kalau sama suaminya begitu Bu, ungkit juga, saya pernah mencucikan baju kamu, selalu mencucikan baju kamu, kamu gak membayarnya. Saya membuat teh buat kamu, saya masakan buat kamu, itu bukan kewajiban saya, bahkan kamu yang wajib untuk melakukannya untuk saya. Beres deh kalau sudah seperti itu. Nah, makanya dalam suami istri itu jangan cuma mengandalkan hak, menuntut hak, tapi yang harus ada itu adalah harus dilapisi dengan kebaikan. Yang istri berbuat baik kepada suaminya, suaminya juga berbuat baik kepada istrinya. Memang bukan haknya, bukan kewajibannya, tapi keduanya itu melakukan ma'ruf kepada keduanya. Oleh karenanya, ayo jangan sampai kita mengungkit kebaikan kita supaya pahala tetap terjalin, terjaga untuk kita nanti di akhirat. Ayo sama-sama kita ingat, mengungkit kebaikan itu salah satu tipu daya setan. Supaya apa yang telah kita lakukan daripada kebaikan itu gugur pahalanya, tidak menjadi kebahagiaan untuk kita, justru kemudian menjadi dosa untuk kita yang menyebabkan kita sengsara akhirnya.